Menyenangkan ya bisa ngumpul, bisa berlibur bareng sama Dona dan anak-anak. Apalagi suasana Natal kan ya, Natal kita bisa ngumpul tuh berarti banget lah buat keluarga kita. Dan Leo sama Diego kan juga udah berapa 3 bulan lebih nggak ketemu. Ya happy, semuanya happy, banyak memori indah dan ngumpulin bekal buat nahan rindu sampai ketemu lagi nanti mungkin bulan Maret akhir. Tapi kemarin tuh sekalian Enif yang ke-17. Iya, kebetulan memang kan momennya tuh selalu pas kan Natal, anniversary itu tahun baru gitu. Jadi pas kebetulan kemarin kita lagi di Spanyol, lagi di Madrid. Terus kita ekspor, ada beberapa kota-kota kecil, kota tua di Madrid itu Segovia sama Toledo. Sebenarnya ada 3, satu lagi Avia, cuma karena waktunya nggak ngejar jadi kita cuma ke Segovia sama Toledo. Jadi ngerayain Sweet 17 Anniversary di sana. Tapi mungkin memaknai angka 17 di rumah tangga kalian mungkin seperti apa sih? Ya kalau buat individu kan 17 itu tandanya udah dewasa gitu ya. Ya mungkin kurang lebih sama lah, aku sama Dona mungkin udah ngelewatin berbagai macam perjalanan rumah tangga gitu ya, pernikahan gitu kan, udah semakin saling mengenal, udah sama-sama tahu maunya seperti apa, dan mungkin sekarang bisa dibilang ada di level yang lebih dewasa juga itu hubungannya gitu kan, emosinya, pengertiannya. Tapi ya tetap dari awal aku nikah sama Dona aku selalu bilang kan yang namanya hubungan sama seperti orang yang selalu berkembang, bertumbuh gitu, dan ya PR-nya kita, tugasnya kita gimana kita bisa sama-sama ngasih ruang dan bertumbuh bersama gitu. Wah itu dia, tahun ini di anniversary yang ke-17 justru nggak ngasih apa-apa, ngasihnya jalan-jalan, memori indah sih. Karena memang agak bingung gitu mau ngasih apa ya, nggak ketemu gitu karena mungkin udah hampir semua wishlistnya Dona lah ya, udah pernah aku kasih gitu segala macam lah, yang surprise, yang ngasih apa yang dia suka gitu kan, atau apa yang dia butuh gitu. Nah, kemarin nggak ketemu tuh mikir apa ya mancing Dona juga kayaknya lagi bingung tuh mau apa gitu. Akhirnya ya udah kita sama-sama nggak ngasih apa-apa, tapi terus Dona tanggal 8 kan ulang tahun. Jadi aku ngasih kado ulang tahun lah. Iya. Rencananya mungkin film. Kasih anak lagi lu. Apanya? Anaknya enggak. Kadonya ya salah satu yang Dona suka lah. Gitu. Tiba-tiba abis tahun baru, kalau nggak salah abis tahun baru tuh dia tiba-tiba sebenarnya aku punya nih wishlist aku tahun ini gitu kan. Terus dia nunjukin, oke itu aku beliin gitu, langsung nitip. Kemarin gimana? Tapi mungkin di usia kalian yang udah dari 19 tahun, ada nggak sih perubahan dari kalian berdua yang udah semakin matang mungkin atau semakin dewasa? Apa ya? Ya mungkin secara komunikasi, secara interaksi udah di level yang mungkin ya itu mungkin dewasa ya, dibandingin sebelumnya gitu ya. Mungkin memasuki sebenarnya 10 tahun ke atas sih kita tuh mulai ngerasa bahwa udah semakin settle semuanya, udah masalah-masalah yang kecil ya ada aja sebenarnya kan, tapi udah sama-sama benar tahu gitu. Dan senengnya mungkin justru hal-hal yang kecil-kecil yang positif gitu ya, itu nggak berubah gitu. Dona kan selalu nanya, kamu sayangnya gimana, masih sama nggak kayak dulu? Kan aku bilang justru kayaknya malah makin sayang, makin care, makin pengen disayang juga gitu kan. Dona pun seperti itu, jadi senangnya itu sih, untuk hal-hal yang positif, untuk kebiasaan-kebiasaan kecil kita udah punya ritme yang sama gitu. Walaupun ya tetap namanya rumah tangga ya ada aja kan masalah kecil bisa jadi besar gitu kan, tapi ya lebih cepat selesai. Jadi udah sama-sama tahu gimana cara ngobrol dan menyelesaikannya, komunikasi. Kalau cek-cek mungkin sebenarnya gara-gara apa sih? Kalau sekarang gara-gara hal-hal kecil malah itu yang biasanya berulang gitu ya, kebiasaan masing-masing yang aku punya kekurangan, Dona juga mungkin punya kekurangan, dan kadang ada yang bisa kita tolerir, ada yang bisa kita ngertiin, ada yang bisa kita terima. Kadang di satu momen mungkin karena hal lain
jadi nggak bisa gitu kan, terus jadi ke-trigger gitu, paling kayak gitu aja. Ada yang sebentar udah selesai, ada yang mungkin butuh waktu mungkin setengah hari atau sehari buat akhirnya clear gitu kan, akhirnya ngobrol gitu. Tapi ya intinya sama-sama ngejagain sih, takut buat kehilangan dan nggak mau ditinggalin itu selalu ada di kita. Dan ini anak-anak juga udah di luar negeri juga nih. Gimana nih kalian sebagai orang tua mungkin perasaannya saat memberangkatkan anak harus di beda negara gitu? Ya sebenarnya ini kan udah tahun ketiga buat Leo sama tahun kedua buat Diego, jadi sudah bukan sesuatu yang seberat pas awal-awal ya. Awal-awal sih pasti berat banget, apalagi buat anaknya, buat Dona sebagai ibu. Kalau aku kan harus datang tabah di depan anak-anak gitu kan. Karena biasanya orang tua yang ngebebanin anak tuh orang tuanya gitu. Anaknya sih sebenarnya fine-fine aja gitu kan. Buat Diego mungkin lebih mudah karena udah ada kakaknya, jadi dia lebih gampang untuk beradaptasi. Dan ya sekarang mulai sebetulnya mereka udah mulai ngerasa nyaman. Udah 3 tahun, produktivitasnya udah terbentuk dan udah di level yang menurut kita udah harusnya ya udah siap untuk ke step berikutnya. Bahkan yang kecil nih udah mulai kayaknya pengen kakaknya juga pengen sekolah di luar gitu, jadi udah mulai request gitu kan. Tapi kan ada kayak homesick gitu ya. Leo 3 bulan pertama tuh pasti berat buat dia, apalagi sendiri dan masih umur itu 14 tahun, jadi pasti berat banget 3 bulan pertama. Tapi dia tahan, dia simpen itu sendiri, dia nangis, dia nggak pernah tunjukin ke kita, nggak pernah minta pulang. Itu hebatnya sih, dan aku appreciate banget. Dan aku bilang sama dia, boy, apapun pencapaian kamu di sepak bolanya, buat papa ini udah lebih dari cukup, karena kamu udah nunjukin bahwa sebagai laki-laki kamu berani komit sama pilihan kamu. Kamu nggak ngerengek-ngerengek minta pulang, nggak curhat pun enggak gitu kan masalahnya dia gitu, dia pendam sendiri. Baru setelah kita ketemu baru dia mulai cerita, dia ngobrol gitu, dan ya habis itu lebih cair lah ya gitu. Selebihnya paling kangen-kangen makanan gitu, atau kalau lagi cedera, biasanya gue sempet cedera lama hampir sebulan, itu momen yang berat banget buat dia ya. Pasti bukan cuma homesick tapi butuh papa mamanya gitu kan buat support ya. Hampir tiap hari kita video call, kasih semangat, encourage dia kalau ini bisa dilewatin gitu kan, dia bakal bisa balik lagi main lagi gitu. Dan ternyata setelah dilewatin ya udah dia bisa catch up lagi dengan